Ya, Koalisi Merah Putih menang dalam pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 2014 hingga 2019. Ini menandai dominasi Koalisi Merah Putih di Senayan. Pemilihan Ketua dan 4 Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat harus digelar dengan pemungutan suara alias voting. Koalisi Indonesia Hebat yang mendapat tambahan suara dari Partai Persatuan Pembangunan mendapuk Usman Sabtaodang sebagai calon Ketua MPR. Adapun Koalisi Merah Putih secara mengejutkan memasang Zulkifli Hasan dari Partai Amanat Nasional sebagai calon Ketua MPR. Usman Sabtaodang yang sebelumnya ditolak KMP tetap masuk sebagai calon Wakil Ketua MPR paket Koalisi Merah Putih. Didukung oleh Dewan Perwakilan Daerah. Bila mana saya terpilih menjadi ketua, saya akan menjadi perekat antara DPD dan DPR. Bapak Ibu sekalian, hidup itu misteri. Saya tidak pernah berencana untuk menjadi ketua MPR. Hasilnya paket yang terdiri atas Zulkifli Hasan, Mahyudin, Mangindaan, Hidayat Nur Wahid, dan Usman Sabtaodang menang dengan mengumpulkan 347 suara. Sementara paket yang disodorkan Koalisi Indonesia Hebat cuma meraup 330 suara. Kemenangan ini makin menancapkan dominasi Koalisi Merah Putih di Senayan. Selain DPR, kini KMP memimpin MPR. Sebuah lembaga negara yang cukup penting karena memiliki kewenangan mengubah dan menetapkan undang-undang dasar hingga memberhentikan presiden dan wakil presiden. Ya, pemirsa, dalam The Headlines kali ini kami telah mengundang Cahyo Kumolo, Sekjen PDI Perjuangan, serta Andi Nurpakti, Wakil Sekjen Partai Demokrat. Hadir pula Don Bosco Selamun, pemimpin redaksi Berita 1 News Channel, dan Burhanuddin Muhtadi, Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia. Bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Dominasi merah putih, tetapi P3 beralih begitu ya. Artinya koalisi, kita tahulah bahwa koalisi yang dibilang permanen tidaklah permanen. Pak Cahyo memahaminya seperti apa? Saya kira mencermati gelagat perkembangan dinamika harus dipisahkan. Ya, dalam konteks proses pemilihan pimpinan DPR dengan pimpinan MPR. Oke. Karena kalau pimpinan DPR itu akan panjang. Proses MK, ada MD3, ada Pilpres yang belum puas dan sebagainya, saya kira ini. Di MPR cukup fair. Soal tim kami kalah nggak ada masalah. Artinya tata caranya. Ya, kami juga mengucapkan selamat pada Pak Zulkifli dan kawan-kawan. Ya. Oke, ini hasil terbaik. Ya, soal yang menang itu koalisinya Pak SBY, Pak Prabowo, saya kira sah-sah saja. Kok jadi koalisinya Pak SBY, ya. Pak Prabowo ya? Kami melihat bukan koalisi Merah Putih, ini koalisi Pak SBY, Pak Prabowo. Iya, supaya clear itu, supaya enak, supaya jelas itu aja. Pernyataan Mas Cahyo itu mengingatkan saya pada statement Pak Amin Rais. Ya. Kalau lihat yang kemarin itu, demokrasi kita memang beautiful. Yang semalam, yang kemarin. Ya. Colorful. Lalu kemudian Mas Cahyo bilang, ya kita sudah selesai dan kemudian kita ucapkan selamat bagi mereka yang menang. Kita terima kekalahan. Itu menurut saya sesuatu yang bagus. Dan menurut saya sih, ya itu sudah buku lama. Tinggal buka halaman baru gitu. Karena toh banyak hal sudah jalan sebetulnya. Sudah terjadi. Akhirnya tinggal bagaimana ke depan, begitu Mas Burhan? Nah, ke depan tentu apa yang terjadi di pemilihan pimpinan DPR, belum lagi nanti soal siapa yang menduduki komisi dan alat kelengkapan DPR plus pimpinan MPR tadi malam, itu melengkapi potret tentang divided government, pemerintahan yang terbelah. Memang sejak pasca reformasi kita belum pernah mengalami itu. Ya, presiden hanya didukung oleh kekuatan partai kurang dari 50%. Ini kali pertama. Pertanyaannya adalah kapan divided government ini baik buat kita sebagai bangsa dan kapan tidak. Nah, baik jika antara relasi eksekutif dengan
legislatif tadi itu ditandai oleh pertukaran gagasan dan kebijakan. Jadi eksekutif punya proposal kebijakan, dilaksanakan, kemudian diawasi, dikontrol melalui alternatif kebijakan yang disodorkan oleh parlemen yang dikuasai oleh Koalisi Merah Putih. Menjadi buruk jika yang terjadi adalah political race, yang terjadi adalah pelembagaan sakit hati, dan itu akan menimbulkan ongkos yang mahal sekali buat bangsa kita. Ya, semoga tidak yang kedua itu. Semoga tidak yang kedua ya Mbak Andi. Tapi sebelum bicara soal ke depan ini, saya mau garis bawahi tentang pernyataan Pak Cahyo tadi, koalisi SBY dan Prabowo. Ya, apapun istilahnya, saya kira beliau juga agak salah lah ya, bahwa memang kalau kita menyebut merah putih, Demokrat kan tidak termasuk dalam gabungan koalisi merah putih karena dia sendiri gitu ya. Semua juga saya kira sudah tahu bahwa memang sama-sama penyeimbang, tapi Demokrat tidak masuk dalam kelompok koalisi merah putih. Bahwa dalam konteks ketika ada pemilihan kita menyatu kemana, itu saya kira sah-sah saja. Ya, jadi sah-sah saja disebut sebagai koalisi SBY Prabowo. Bagaimana ke depannya? Tadi saya kira yang sudah berlalu sudah selesai, pemilihan presiden semua sudah menghormati keputusan Pak Jokowi dan Pak JK sebagai pemenang, dan ketika persoalan di DPR dan MPR ya juga dinamikanya seperti itu, kita hormati semuanya. Saya sih berharap bahwa ke depan untuk kepentingan rakyat, kepentingan bangsa yang lebih besar, ya mari bersatu untuk kepentingan yang lebih besar ini. Kedepankan persatuan dan kesatuan, siapapun pemerintahnya, siapapun pimpinan di DPR maupun di MPR, kalau tujuannya untuk kepentingan rakyat, saya kira pasti akan ketemu titik temunya itu suatu saat. Karena ingat pengalaman Demokrat misalnya 10 tahun ya. Pengalaman Demokrat 10 tahun nih. Partai koalisinya, ya katakanlah sudah besar kalau dari segi jumlah di DPR. Tapi faktanya di DPR juga kita mengalami bahwa ada partai koalisi yang pada saat di DPR tidak bisa bersatu dalam konteks. Mari belajar dari pengalaman Demokrat. Hal itu pun bisa terjadi pada Pak Jokowi JK nantinya gitu kan. Iya, saya kira kalau kita mau jujur ya, 10 tahun silakan tanya kepada menteri-menteri kabinetnya Pak SBY. Justru yang banyak membantu program-program pengambilan keputusan politik pemerintah yang pro rakyat itu PDI Perjuangan loh di tiap komisi. Kenapa kita kalau voting menang, ya memang kebetulan ada 1-2 partai pendukung Pak SBY yang pindah ke kita, ya itu sah-sah saja. Padahal Setgap itu ada banyak total, ya? 70%. Mayoritas. Tapi itu kan cerita, kenapa saya tadi masih bilang beautiful itu Mas. Betul bahwa ada risikonya. Bagi saya ini akan menjadi pengalaman baru kita dalam sistem pemerintahan yang check and balances-nya. Itu terlihat begitu. Saya melihat misalnya dulu waktu Pak SBY membuat koalisi yang besar seperti sekarang. Itu bukan saja tersandra di parlemen, kabinetnya juga tersandra juga, karena kemudian ada kesan orang duduk di sini kemudian dia kemudian bisa buat apa saja di situ, dan hasilnya adalah 3 menteri jadi tersangka. Ada Jero Waci, ada Surya Dharma, lalu kemudian masuk penjara ada 2 ketua parpol yang ada Anas, ada Lutfi Hasan Ishak, kurang lebih kan mencerminkan karena koalisi seperti ini. Jadi yang kita lihat, maka menjadi menarik kalau kita lihat ya, kenapa saya bilang beautiful tadi. Check and balances ini akan betul. Ya, saya tidak bisa terlalu optimis seperti itu ya. Kita harus memberikan ruang semacam jangan-jangan ada agenda lain terkait dengan political race antara 2 institusi ini. Belum apa-apa sudah ada pembicaraan di kalangan elit Koalisi Merah Putih untuk melakukan amandemen Undang-Undang Dasar terkait dengan Pilpres melalui MPR. Kemudian ada juga rentetan misalnya beberapa undang-undang yang mau direvisi ya. Jadi yang saya khawatirkan itu bukan semata-mata soal checks and balances. Soal pro rakyat dalam politik kan tipis bedanya. Jadi dalam politik sesuatu yang benar bisa salah, salah bisa jadi benar. Itu tergantung cara pandangnya seperti kalau apa. Kalau pro rakyat yang mana dulu atau itu ya, mana rakyatnya dulu, juga gitu ya? bukan suatu hal yang monolitik begitu loh. Nah, kalau kemudian ini yang lebih mengemuka, bukan persoalan checks and balances, bukan soal proposal policy versus alternative policy, itu bahaya. Makanya kita lihat IHSG sudah. Ya, kita boleh mereka berdua beliaunya kan akan lihat dinamika yang besok bisa terjadi. Pak Cahyo dulu deh. Mbak Andi dulu, oke. Kalau saya tidak pesimis ya.
semakin optimis melihat dinamika yang ada di DPR dan MPR, bahwa pendewasaan perpolitikan Indonesia ini memang semakin memberikan kita nuansa yang untuk bisa berpikir secara inovatif dan meningkatkan komunikasi politik, ya. Karena saya melihat sebetulnya kunci utamanya adalah komunikasi politik. Saya yakin bahwa suatu saat koalisi Pak Jokowi JK mampu membangun komunikasi yang baik dengan koalisi Merah Putih, dengan Partai Demokrat misalnya. Dan itu saya kira tidak menutup kemungkinan karena politik adalah ya politik yang punya dinamika yang begitu sangat cair untuk bisa terjadi sesuatu. Kita belum jauh-jauh, baru tadi malam juga P3 sudah nyebrang gitu kan misalnya. Nah ini kan sesuatu yang ya bisa saja terjadi seperti itu. Karena itu saya kira Pak Jokowi, Pak JK, Pak Cahyo, tentu partai PDIP dalam konteks ini adalah kunci utamanya adalah komunikasi politiknya PDIP untuk ditingkatkan dengan teman-teman, karena sesungguhnya kita akan pasti ketemu pada kepentingan rakyat, ya kan? Nah ini yang perlu ke depan dibangun lebih bagus lagi. Nah tentunya sekali lagi kalau kita melihat mendengarkan, mudah-mudahan tidak terjadi yang seperti diprediksi. Agenda yang lebih jauh seperti itu. Gitu ya. Pak Cahyo melihat kemungkinan. Ya, soal komunikasi politik saya kira wajar. Proses pengambilan keputusan politik di DPR pasti akan bersama dengan pemerintah selain fungsi pengawasan. Ya. Nah, yang dimaksud oleh Ibu Andi komunikasi yang buntu yang bagaimana? Saya kira semua jelas kok. Kita jelas lah. Ke depan saya yakin walaupun pimpinan DPR dan komisi-komisinya akan diambil tanpa melibatkan kita, nggak ada masalah. Silakan. Karena pemerintah juga kita ingin membangun pemerintahan yang kuat, yang konsisten, yang bersih, tanpa kompromi. Jadi lapak-lapak yang akan digelar ya, maaf, ini sikap prinsip kita. Yang penting gini, kalau tidak sesuai dengan kepentingan politik tertentu, aturan main jangan dirubah. Gitu dia. Yang saya lihat adalah ketika kepentingan itu sudah berbeda dengan aturan mainnya yang dirubah. Karena punya kekuasaan untuk mengubah aturan main, itu kan persoalan. Jadi secara politik gitu kan? juga kuat gitu ya. Aturan main dan lapangannya juga. Lapangannya dirubah, jadi nggak ada leveling the field gitu ya. Itu yang mendasari kekhawatiran Mas Firman. Paling sederhana ya, paling sederhana mengenai pilkada. Karena aturan mainnya lewat direct election, pilkada dirubah melalui DPRD. MD3. Jadi aturan main yang dirubah bukan soal substansi, gitu ya. Ya, itu salah satu yang mendasari kekhawatiran adanya agenda lebih panjang. Jadi kekhawatiran saya adalah ke depan persoalan political race itu lebih mengemuka, relasi antara eksekutif dengan legislatif menjadi memanas, dan ongkos yang harus dibayar untuk itu terlalu mahal. Kasus Amerika sampai berujung pada government shutdown gitu ya. Ketika pemerintahan Obama tidak ketemu dengan Kongres yang dikuasai oleh Partai Republikan, dan harga yang dibayar oleh rakyat Amerika mahal sekali untuk kontestasi dua institusi ini. Kita akan bahas hubungan legislatif dengan eksekutif ini saat lagi ya. Kami akan kembali untuk Anda. Ya, kembali bersama The Headlines. Tadi kita bicara soal mengubah aturan dan mengubah lapangan main, Bang Don. Karena punya kekuasaan otomatis. Itu sebetulnya kekhawatiran kita semua. Sebagai wartawan juga kita khawatir, walaupun menjadi berita yang menarik. Tetapi antara berita yang menarik dan masa depan bangsa ini, rasanya kok kita lebih berpihak pada sesuatu yang menurut saya lebih substansial tentang masa depan. Yang jadi sebetulnya kekhawatiran juga yang baru itu adalah, kan orang bicara tanggal 20 ini, Wandi. Jadi tanggal 20 ada yang bilang, apa Jokowi JK akan dilantik ya, bisa dilantik atau tidak, atau akan ada boykot dan seterusnya. Dan itu sekarang sedang ditunggu seperti apa manuver koalisi yang ada sekarang. Walaupun saya bukan orang yang pesimis, tetapi kalau lihat yang kemarin-kemarin ini ada drama, tapi juga ada hal yang menurut saya kelewat batas. Jangan melembagakan sakit hati begitu ya? Kira-kira begitu ya? Ya, saya kira tadi Mas Burhanuddin ya, dalam proses pergantian sebuah aturan atau sistem mekanisme, sepanjang itu fair, tanpa mengganggu kedaulatan rakyat, tanpa mengganggu sebuah proses demokrasi, nggak ada masalah. Tahun 99 PDI Perjuangan menang pemilu. Tapi kita fair, diambil oleh Golkar, nggak ada masalah. 2004 yang menang Golkar, oke ambil Golkar. 2009 yang menang Demokrat, silakan ambil. Lah, kenapa pada saat yang menang PDI Perjuangan di 2014, kok ya bersamaan satu hari sebelum
Pilpres dirubah. Oke, saya kira itu ranah mayoritas, silahkan. Iya, karena ada ya mayoritas menginginkan itu kan. Masuk kembali ke materi utamanya Mbak Andi tadi mengenai RUU Pilkada. Iya, fair. Pak SBY dipilih oleh rakyat langsung. Tapi yang mengusulkan ke DPR untuk dirubah menjadi pemilihan pilkada lewat DPR itu pemerintahannya Pak SBY dengan ampresnya Pak SBY. Soal sekarang beliau lewat Perpu dirubah kembali, itu hak politik Pak SBY dan sebagai seorang presiden. Itu kita mengapresiasi, tapi proses ini harus clear. Soal dalam dinamikanya ada hal-hal yang muncul, ya ini namanya sebuah fragmentasi yang harus kita cermati. Pak Cahyo, apakah Pak Cahyo melihat ada kemungkinan melembagakan sakit hati? Yang sakit siapa? Hatinya siapa yang Dan sakit? hatinya siapa? Ini harus fair. Karena perubahan tata tertib dan perubahan medan pertempuran itu tadi, apakah itu ada kemungkinan manifestasi dari kekalahan, manifestasi dari rasa ketidakpuasan? Kalau saya masih berangkat pada Anggapan pemahaman positif. ini masih terkait dengan bagian dari kekalahan Pilpres. Oke, Mbak Andi. Itu aja. Kalau kaitan dengan undang-undang pilkada, saya kira enggak lah ya. Enggak ada kaitan dengan pilpres untuk kata langsung atau tidak langsung. Karena prosesnya kita tahu kalau nggak salah 2011 atau 2012. Setengah tahun yang lalu lah ya. Sudah masuk ke DPR gitu ya. Jadi itu panjang prosesnya. Jadi saya berani mengatakan itu tidak terkait dengan pilpres. Ada yang terkait? Ya mungkin MD3 mungkin kalau orang menyebut ya. Oke, Tapi ya. kalau yang saya maksud dengan undang pilkada ini enggak. Semata-mata itu karena memang pemerintah mengevaluasi pelaksanaan pemilu kada langsung ini, bahwa semua kita juga menyadari banyak masalah, banyak kesalahan ya yang perlu diperbaiki. Bahwa nanti ujungnya ini kemudian pilkada langsung yang menjadi perdebatan dengan tidak langsung, karena memang sebetulnya secara substansi mungkin kita sama. Tetapi ketika menyelesaikan persoalannya ini yang tidak sama. Misalnya bagaimana mengurangi biaya, ya kan? Nah di sini timbul persepsi. Yang kelompok A mengatakan mengurangi biaya ya pakai DPRD gitu kan. Yang B mengatakan mengurangi biaya tidak harus DPRD, memilihnya harus tetap langsung. Mungkin tahapannya dikurangi bisa juga. Kan yang tadinya 8 bulan mungkin bisa menjadi 4 bulan aja kan, mengurangi biaya juga. Nah itu yang saya maksud bahwa ini yang nggak ketemu. Titik temu ini apakah terbawa oleh persoalan pilpres atau tidak ketika tidak ketemu. Nah ini yang masih sulit kita melihat, tapi ketika rancangannya dibahas itu nggak ada kaitan karena pilpres masih jauh. Kalau gitu ya. bicara masalah tidak ketemu, pasti tidak ketemu. Karena posisi kami mendukung kedaulatan rakyat, dipilih langsung oleh rakyat. Pemerintahan Pak SBY dengan ampresnya ingin merubah dari pilkada langsung ke pilkada lewat DPRD. Itu firm dengan ampres yang ditandatangani asli oleh Bapak Presiden. Itu aja. Tetapi sekarang Perpu sudah keluar. muncul. sudah Oke, keluar. kita mengapresiasi Ya, itu betul. sebagai Sekarang bagian bagaimana daripada menyikapi ralat Perpu politik. misalnya? Iya. Iya, ralat politik ya Iya, Pak Cahyo. politik. Ralat politik ada. Nah, itu sebuah ralat politik yang menurut kalau kita lihat nih, kalau kita tanya kiri kanan ini, mestinya tidak akan ada masalah di DPR. ya. Karena toh Demokrat kembali kan, akan kembali seperti PDIP kemarin dan partai-partai pendukungnya. Mungkin juga akan ada yang lain yang akan kembali. Begitu untuk kemudian ke sini gitu. Kalau lihat itu sih secara substansial, mungkin ada sesuatu yang menurut saya akan kembali ke relnya, Mas. Ya, soal Perpu ini menjadi menarik karena kekuatan Partai Demokrat tidak sebesar 2009-2014. Jadi Sekarang di 2009-2014 posisinya Partai Demokrat kekuatannya 26,64% kursi di DPR. Ya. Sekarang Sementara sekitar 10% ya kalau nggak salah ya. Nah tentu untuk menggolkan Perpu tidak semata-mata bergantung pada Demokrat. Nah di situ peran Pak SBY untuk meyakinkan koalisi merah putih jika bisa itu menjadi krusial. Tapi masalahnya bukan hanya di situ. Masalahnya adalah sebagian publik sudah terlanjur mendiskon optimisme mereka terhadap langkah Pak SBY. Karena momentum untuk menyelamatkan pilkada langsung sudah hilang ketika fraksi Partai Demokrat WO. Tetapi istilah ralat politik tadi menarik juga. Kan belum selesai gitu ya. Kita lihat nanti di bulan Januari. Masih harus dibahas di Buat saya yang paripurna menarik DPR. itu, Mbak soalnya Nunung, di yang sidang. menarik adalah posisi Partai Demokrat sekarang. Ya. Dia menyatakan secara langsung, secara publik bahwa Partai Demokrat tidak ke kanan, tidak ke kiri. Penyeimbang. Penyeimbang gitu ya. Buat saya ini satu bentuk
ekspresi politik untuk tetap punya peran 5 tahun ke depan. Tapi itu kan boleh saja, Mas. Boleh saja. Kalau misalnya masuk ke gengnya, ke kubunya Pak Cahyo, suara Partai Demokrat hilang di situ. Ya. Jadi tidak terlalu kelihatan karena cuma 10%. Masuk ke kubunya Prabowo ada 2 partai, Gerindra dengan Golkar yang suaranya di atas Partai Demokrat. Ini cara sebenarnya yang dilakukan Partai Demokrat untuk tetap punya panggung, menaikkan posisi tawar baik ke kanan atau ke kiri. Masalahnya adalah sejak posisi itu diambil oleh Partai Demokrat lebih banyak ke Prabowo-nya gitu ya. Nah ini yang mari kita coba tanya soal Perpu kalau begitu. Bagaimana posisi Demokrat soal Perpu, Mbak Andi? Perpu sudah kita keluarkan ya, dalam konteks ini Presiden ya mengeluarkan Perpu, sudah diserahkan ke DPR yang saya tahu seperti itu, tinggal yang jadi masalah kan pembahasannya nanti kan. Ya. Tapi kami yakin bahwa PDIP akan dukung, kami pasti akan dukung gitu ya. Demokrat pastilah. Dan gitu mungkin ya. akan meminta Partai Demokrat nih ajak teman-teman yang lain. Kalau itu, saya kira kalau itu tanpa diminta juga akan dilakukan oleh Pak SBY. Untuk urusannya Pak SBY. Karena kami. Maksudnya supaya benar-benar rebound. Ralatnya jadi. Tapi kan ini menjadi kemudian sesuatu yang ya secara bersama-sama lah. Mudah-mudahan teman-teman juga yang di Koalisi Merah Putih yang kemarin bisa merubah pemikiran dan keputusannya untuk mendukung Perpu ini. Karena ini kan semua sudah melihat bahwa hal yang dilakukan kemarin itu perlu dievaluasi. Apakah itu ada kaitannya dengan merapatnya Demokrat kemarin ke Merah Putih? Enggak ada. Jadi MD3 terpisah dengan RUU Pilkada gitu ya. Pertanyaan saya sebetulnya kepada Mbak Andi ya. Ini kan manuver-manuver seperti ini apakah dipakai untuk bargaining gitu untuk bargaining position untuk ke tempatnya Mas Cahyo atau apa sebetulnya? Karena saya lihat manuvernya betul, menjadi kingmaker betul Demokrat beberapa waktu ini. Manuver saya kira Mas Cahyo yang mengalami langsung komunikasi dengan Pak SBY ya. Saya tahu beliau komunikasi Pak SBY, demikian juga Pak SBY komunikasi dengan beliau, dengan Pak Jokowi segala macam. Kita nggak ada bargaining posisi segala macam ya. Murni ini memang sekali lagi saya katakan perlu ke depan adalah komunikasi yang diintensifkan antar pimpinan-pimpinan partai politik. Saya ingin mengatakan lebih terkhusus Pak SBY dan Ibu Megawati ya. Oke. Sebelum ditanggapi oleh Pak Cahyo, Pak SBY dengan Ibu Mega, kita jeda dulu. Kami akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Rencana pertemuan Megawati Soekarno Putri dan Susilo Bambang Yudhoyono tidak kunjung terlaksana. Apakah pertemuan dua tokoh ini bisa memberi jalan bagi PDI Perjuangan dan Demokrat untuk berkongsi? Susilo Bambang Yudhoyono adalah lokomotif bagi Partai Demokrat. Dialah yang membesarkan Demokrat hingga diperhitungkan di kancah politik nasional sejak tahun 2004. Sebelum itu SBY menjadi Menteri Koordinator Politik dan Keamanan di pemerintahan Megawati Soekarno Putri. Hubungan keduanya mulai retak setelah ada isu SBY berniat mencalonkan diri di Pilpres 2004. Situasi bertambah hangat lantaran SBY merasa tidak dilibatkan dalam rapat-rapat penting di kabinet. SBY langsung mundur dari kabinet gotong royong pada 11 Maret 2004, menggandeng Yusuf Kala, Menko Kesra di masa Megawati. Pasangan SBY-JK memenangkan Pilpres langsung pertama dalam sejarah Republik, mengalahkan Megawati yang berduet dengan Hasyim Muzadi. Hubungan kurang harmonis tadi berlanjut hingga kini. Menjelang pemilihan Ketua DPR awal Oktober lalu, ada upaya untuk memperbaiki hubungan SBY-Mega. Mega dilaporkan mengirim utusan untuk bertemu SBY, namun rencana pertemuan SBY-Mega gagal. SBY menanggapinya lewat Twitter pada Minggu sore 5 Oktober. Dia menyatakan selama 10 tahun berupaya bersilaturahmi dan berkomunikasi dengan Ibu Megawati. Tetapi, kata SBY, Allah belum mengizinkan. Yang saya cintai keluarga besar Bung Karno. SBY menambahkan untuk sebuah kebersamaan politik antara PDI Perjuangan dan Partai Demokrat, kedua pucuk pemimpin kedua parpol mesti bertemu. Apakah PDI Perjuangan dan Demokrat masih berniat mempertemukan kedua tokoh penting itu? Mungkinkah Demokrat berlabuh dalam koalisi yang ditulang punggungi PDI Perjuangan? Ya, Mbak Andi Nurpati tadi sudah menyinggung soal komunikasi politik khususnya Ibu Mega dan Pak SBY, Pak Cahyo. Saya kira membangun komunikasi antara PDI Perjuangan dengan Partai Demokrat kita intens kok 10 tahun ini. Lewat sesama pengurus partai, lewat fraksi di DPR. Dan itu baik?
baik, nggak ada masalah. Oke. Soal harus ada keharusan yang harus mempertemukan Ibu Mega dan Pak SBY, saya kira itu bukan merupakan sebuah hal yang mutlak, yang harus. Apakah negara ini akan kacau, akan runtuh kalau Pak SBY tidak ketemu dengan Ibu Mega? Nah, soal tidak ketemu ya silakan tanya kepada Pak SBY sendiri, kenapa? Bagi Bu Mega nggak ada masalah. Bagi Bu Mega tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Kalau mau tahu kenapa begitu ngototnya Pak SBY 10 tahun ingin ketemu Bu Mega, ya silakan tanya kepada Pak SBY sendiri. Kami nggak tahu. Ada sesuatu kah rupanya? Kalau yang saya ketahui ya, tidak terlalu detail yang saya ketahui, tetapi intinya bahwa yang kami ketahui Pak SBY memang selalu ingin bertemu dengan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum PDIP karena demi untuk membicarakan persoalan-persoalan kebangsaan. Bagaimanapun Ibu Mega kan Ketua Umum partai politik, apalagi beliau kemarin kan mengambil oposisi gitu ya. Nah ini yang kemudian sampai dengan saat ini tidak terlaksanalah pertemuan-pertemuan yang diinginkan. Jadi ya ingin saya katakan bahwa Pak SBY memang menginginkan untuk bertemu dengan beliau tidak hanya melalui utusan saja atau telepon saja. Kalau dengan Pak Jokowi kita semua sudah menyaksikan gitu ya. Beliau sangat terbuka, welcome Pak Jokowi kapan saja asal ada ini dijadwal untuk bertemu. Nah, saya kira antara Pak Jokowi dengan Bu Megawati itu memang berbeda konteksnya karena posisi Bu Mega sebagai Ketua Umum. Media melihatnya seperti apa? Ini sepertinya. Saya beruntung karena belum lama ini saya diantara sedikit pemret yang bicara dengan Ibu Mega. Termasuk membuka hal ini yang tentu saya tidak bisa buka di sini karena terlalu banyak yang off the record. Tetapi pertanyaannya salah satu adalah persis seperti yang dinyatakan oleh Mas Cahyo. Apa? Untuk apa gitu ya? Apakah sebegitu besarnya persoalan sehingga pertemuan itu menjadi keharusan untuk menyelesaikan persoalan bangsa ini? Dalam bahasa Mas Cahyo, apakah bangsa ini runtuh kalau tidak ada pertemuan? Kira-kira gitu. Menurut saya itu memang harus ditakar. Sehingga apakah ada politisasi pertemuan ini atau tidak, saya tentu tidak mau mengatakannya. Tetapi tentu akan ada pertanyaan. Saya juga tahu dari Pak SBY. Saya ikuti perjalanan beliau, perjalanan kenegaraan, termasuk keinginan untuk bertemu ini. Cuman tentu saya tidak tanya seperti Mas Cahyo bilang, apakah kalau Bapak tidak bertemu lalu kemudian runtuh? Tapi saya pertanyakan satu hal sebetulnya. Kan ada yang mengatakan, apakah ada dendam misalnya dari Ibu Mega? Kalau saya lama meliput Ibu Mega ketika belum jadi apa-apa, termasuk Bang TK pada waktu itu, inilah, Mega itu kan mestinya paling punya alasan ketika dia jadi presiden untuk menghukum Pak Harto. Pertama tahun yang membuat ayahnya tidak jadi presiden itu kan pemerintahan pada masa itu. Mega sendiri ketika di Orde Baru juga adalah orang yang teraniaya secara politis. Tetapi ketika jadi presiden tidak diapa-apain tuh, baik-baik saja gitu. Jadi dia tenang. Yang paling konkret itu sebenarnya Yusuf Kala, Mas. Yusuf Kala 2004 kalau cerita Yusuf Kala sendiri. Pak Yusuf jadi wakil saya ya. Bu, Ibu terlambat. Sudah terlanjur saya sudah dengan Pak SBY jadi wakil. Tahun 2014 apa yang terjadi, Nung? Wakilnya Jokowi. Dan toh Ibu Mega juga. Artinya tidak ada yang ingin saya katakan nggak ada hal yang personal yang betul-betul besar untuk kemudian kalau lihat track itu ya. Pernah ditanyakan nggak ke Pak SBY apakah pertemuan ini sebegitu penting? Itu celakanya karena saya tidak nanya, tetapi dari apa yang dikatakan oleh Pak SBY, saya pikir saya juga termasuk agak ragu apa besar sekali gitu. Iya, sebagian orang akan berpikir ini kan pertemuan dua tokoh. Kadang-kadang kita berpikir bahwa jangan-jangan ini personal sifatnya gitu, bukan sebuah masalah yang bukan masalah bangsa gitu. Iya. Ya, karena keduanya tokoh bangsa, meskipun personal sekalipun, ya, itu menjadi persoalan bangsa. Jadi gitu. Nah, poin saya begini, poin saya masyarakat kita ini masyarakat yang patrimonial, tradisional. Kadang-kadang ekspresi atas situasi politik itu buat masyarakat secara umum itu cukup selesai dengan pertemuan yang akrab antara tokoh-tokoh bangsa. Dua orang kelihatan akrab. Sulit apapun persoalan bangsa, buat sebagian masyarakat kita itu cukup diselesaikan dengan ngopi bersama di antara para elitnya. Dan kebetulan kalau kita lihat, kita rujuk ya pengalaman para founding fathers kita,
itu banyak sekali kejadian politik yang memisahkan mereka secara ideologis, antara Kasimo misalnya sama Natsir, antara Kasman Singadimodjo dengan Parkindo atau dengan Partai Katolik dan seterusnya. Diselesaikan itu selesai dengan ngopi bersama, gitu ya. Dan itu cukup memberikan semacam keyakinan sekaligus optimisme di kalangan masyarakat bahwa betapapun Majelis Konstituante itu nggak ketemu soal Pancasila ataukah Islam sebagai dasar negara, ketika melihat pemimpinnya akrab, mereka menganggap tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Nah, ini yang saya ingin katakan tadi. Ada ekspektasi sebagian publik yang mungkin tidak melihat ini persoalan antara Bu Mega sama Pak SBY, tetapi melihat kalau pun toh tokoh-tokoh itu ketemu ngobrol bareng, itu sudah menyelesaikan separuh dari persoalan yang mereka anggap awalnya. Saya tegaskan gitu. 10 tahun bukan berarti tidak ketemu. Satu meja makan bersama pada saat jamuan kenegaraan di istana. Oleh Pak SBY hadir Ibu Mega satu meja. Yang kedua, contoh masalah dendam. Pada saat adiknya Ibu Ani jadi ajudan Ibu Mega, ditanya apakah sudah seizin Ibu Sarwo Edi? Sudah, oke ya. Soal orang ini tua, Pak Pramono ya? Soal orang tua kita ada masalah, itu orang tua kita. Tapi antara Anda dan saya sebagai kakak adik clear. Itu ajudan yang terbaik, yang bersama-sama dengan yang lain, dengan yang polisi, laut, udara, satu tim yang bagus, nggak ada masalah problemnya. Nah, dengan Pak SBY juga sama. Pada saat Pak SBY dipecat oleh Gus Dur, ditarik oleh Bu Mega sebagai Menko, nggak ada masalah juga. Nah, kalau sekarang harus ketemu, jelas kok 10 tahun itu amanat Kongres yang PDI Perjuangan secara nasional tidak masuk dalam pemerintahan. Itu bukan keinginan Bu Mega, itu keinginan partai, Kongres. Saya kira fair. Mas, tetapi kan nggak salah juga kalau ada drama sedikit gitu seperti kata Mas Burhan, ngopi-ngopi. Jadi masyarakat melihat dua tokoh ketemu, dua tokoh bangsa ketemu seakan-akan bersalah. Apapun ceritanya kita nggak tahu persis gitu ya, tapi intinya memang akan lebih sejuk lah masyarakat kita kalau dua tokoh bangsa yang besar ini memang kalau Pak Cahyo mengatakan tidak akan runtuh gitu ya kalau tidak ada pertemuan, tapi memang merindukan adanya pertemuan dari Ibu Mega dengan Pak SBY ini gitu ya, bahwa ada pertemuan ketika seremoni saya kira berbeda kalau beliau duduk bersama berdua misalnya atau dengan ketua-ketua umum lainnya misalnya. Nah, karena itu soal Pak Pramono Edi juga itu kan sebelum Pilpres SBY gitu ya. Jadi semua sebelumnya itu tidak ada masalah gitu ya. Yang kita ketahui kan ini setelah Pak SBY menjadi presiden gitu ya. Nah, ini saya kira apapun, saya kira harapan kita semua, walaupun Pak Cahyo mengatakan itu tidak menjadi suatu keharusan, ya memang tidak menjadi suatu keharusan, tetapi keinginan ini saya kira sangat bagus. Artinya, apabila mampu dilakukan ke depan, tidak harus sekarang, mungkin ke depan ini demi untuk rakyat juga kan sebetulnya. Kalau membaca Twitternya Pak SBY itu keinginannya besar untuk ketemu dengan Ibu Mega. Kalau kita lihat ya rentetan curhat Pak SBY untuk bertemu Ibu Mega itu kan seolah-olah yang aktif Pak SBY dengan kata-kata Tuhan belum mengizinkan meskipun saya sudah berkali-kali pengen ketemu sama Ibu Mega. Tetapi sebenarnya di momentum terakhir itu ada satu kesempatan emas buat pertemuan itu. Kapan itu? Waktu pemilihan pimpinan DPR tanggal 1 Oktober. Ini yang menurut saya lewat. Sayangnya yang melewatkan justru gitu ya menurut versi kawan-kawan PD Perjuangan itu Pak SBY sendiri gitu ya. Jadi ini yang ada apa, dan tentu saja malah menambah spekulasi yang berkembang, jangan-jangan pertemuan itu enggak, kalau itu bukan akan ada pertemuan, lagi digagas akan ada pertemuan, tetapi yang saya tahu bahwa Ibu Mega hanya mau bicara lewat telepon, ya. Jadi ada orang yang diutus bertemu Pak SBY, orang yang diutus inilah nanti melalui teleponnya Ibu Mega akan bicara dengan Pak SBY, jadi bukan juga pertemuan tapi komunikasi. Nah ini versi ini yang berbeda-beda. Menurut PD Perjuangan, Ibu Mega udah siap-siap pakai kebaya. Nah ini yang saya tahu, ini yang tahu. Kalau itu saya tahu bukan soal pakai kebaya karena mau ketemu Pak SBY, tapi katanya ada arisan di rumah Ibu Mega. Pak Cahyo. Kalau bicara itu panjang ya. Panjang. Tapi boleh diceritakan lebih saya kira sinopsisnya. Permintaan untuk sebuah utusan yang ditugaskan oleh Ibu Mega itu
mulai jam 2 sampai jam 7 itu tidak pernah ada balasan. Padahal teleponnya Pak Jokowi, jangan lihat Pak Jokowinya, lihat dia sebagai presiden terpilih. Jangan lihat Pak Yusuf Kalanya. Ditanggapi saja tidak. Ya sudah. Katanya begini Mas, di sana lagi ada rapat. Oke lah rapat, katanya begitu. Rapat begitu genting langsung HP mati semua kan tidak. Yang kedua, tidak ada keharusan kok. Iya. Nggak ada keharusan, harus ketemu tuh. Cerita di yang salah kan Tuhan tadi dikatakan, wah Tuhan belum mengizinkan. Tapi kan opini yang dibangun kan gara-gara Ibu Mega nggak mau ketemu dengan Pak SBY, jadi berantakan DPR, nggak ada hubungannya itu, saya kira. Sedikit Mbak. Iya, yang sudah berlalu sudah, ya kan. Nah sekarang kita lihat yang kedepannya, kalau menurut saya sih melihat bahwa keinginan itu selalu ada dari Pak SBY, tidak menutup kemungkinan kedepannya kalau Ibu Mega juga sudah punya tadi keinginan yang belum ketemu ini bisa terjadi. Itu yang saya inginkan ya. Yang kedua tentu saya kira baik Partai Demokrat maupun pendukung Pak Jokowi JK tentu akan ketemu dalam satu saat akan ketemu titik temu yang sama dalam konteks kepentingan yang mana dalam pembahasan misalnya di DPR atau di MPR atau di mana, karena Partai Demokrat selalu mengatakan bahwa kita akan mendukung pemerintahan sekarang ini apabila mereka meneruskan program-program Pak SBY yang sudah pro rakyat itu misalnya. Pemerintahan nanti maksudnya sebetulnya kan sudah ada titik temu di situ yang bisa diterjemahkan. Soal ketemu artinya ketemu personal antara Ibu Mega dengan Pak SBY ya tergantung nantilah waktu dan Oke, kita akan coba lanjutkan sesaat. Langkah Partai Persatuan Pembangunan yang dalam pemilihan ketua dan wakil ketua MPR bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat diprediksi bakal mengubah konfigurasi politik di parlemen. Mari kita simak hitung-hitungan kursi berikut ini. Ini dari Koalisi Merah Putih. Koalisi Merah Putih Gerindra, PAN, Golkar, PKS total 252 kursi. Bila P3 tetap bergabung, maka kekuatan Koalisi Merah Putih menjadi 291 kursi. Bagaimana dengan Koalisi Indonesia Hebat? Dengan bertumpu pada Koalisi 4 kaki, Koalisi Indonesia Hebat hanya menghimpun 208 kursi. Adapun jika P3 berlabuh, maka kekuatan Koalisi Indonesia Hebat menjadi 247 kursi. Sementara Demokrat memiliki 61 kursi di legislatif. Ya, ini hitung-hitungan di atas kertas sebenarnya. Tetapi bagaimanapun seperti kita bicara rating dan share Bang, itu kan harus ada patokannya kalau mau bicara soal nanti mau kemana dan bagaimana, Bang Don, dengan hitung-hitungan ini. Iya, biasanya politik itu kan tidak punya matematik. 1 tambah 1 bisa jadi 4 gitu ya. Bisa beragam, Mas Burhan pasti bisa lebih menjelaskannya. Tapi kita akan lihat misalnya P3, artinya betul, tidak ada koalisi yang betul-betul abadi. Betul. Yang ada itu kepentingan. Toh kemarin P3 sudah ada tanda-tanda seperti itu, Demokrat mungkin akan besok, mungkin juga Golkar akan punya, mungkin juga PAN, jadi segala kemungkinan itu kan terbuka ya. Tapi Anda kan yang mengamati dengan baik. Statistik politik penting, tetapi politik bukan statistik, itu satu. Yang kedua, saya kira P3 itu sudah menunjukkan sinyal yang bagus untuk menaikkan bargaining position pendukung Jokowi di parlemen. Mengapa P3 saya highlight? P3 ini dengan kekuatan sekitar 7% kursi di DPR, kalau bergabung dengan PDIP, Hanura, Nasdem dan PKB itu menjadi 44% kekuatan Jokowi di parlemen. Nah, kalau 44% itu masih berharap dukungan Demokrat kalau dia swing 9% ya, 10%. Itu 10% itu menjadi sekitar 54%. Jadi di atas itu artinya kalau tadi Mas Burhan bilang 10% itu ya bermanfaat juga 10% bermanfaat itu. Kalau P3 masuk. Kalau P3 masuk. Kalau P3 tidak masuk, Demokrat mendukung mendukung Koalisi Indonesia Hebat. Gunanya. Pertanyaannya, Mas Cahyo terima nggak? Nah itu juga. Itu ganti P3 yang kemudian akan menjadi kekuatan. Jadi artinya begini, buat saya 50% plus 1 tetap penting. Jadi basis koalisi jangan terlalu kurus. Jadi koalisi pendukung pemerintahan itu harus minimal winning coalition. Koalisi minimal
dari sisi kuantitas di atas 50% dan dari sisi kualitas basis disiplin koalisi juga harus ditegakkan. Jadi jangan terlalu gemuk seperti zaman Pak SBY Budiono kan 75% kekuatan itu susah di juga bergerak gitu ya? Ya geraknya jadi lambat. Disandra di parlemen, disandra di kabinet. Tapi jadi jangan terlalu jangan terlalu di bawah 40%. Pak Cahyo. Ya kalau saya tanpa ikut campur rumah tangga Partai Demokrat, Nanti jelas kita tanya kok Pak Andi. karena Partai Demokrat sudah jelas di kubunya Pak Prabowo sudah selesai itu bagi kami. Ya. Soal kami di DPR itu tipis, saya kira nggak ada masalah. Seandainya toh itu terjadi, toh setiap proses pengambilan keputusan politik di DPR kan bisa cair. Dulu yang gemuk saja kita sering menang kok. Urusan BBM, urusan Senturi, urusan pupuk, kita menang kok. Menang melawan yang gemuk gitu ya? Iya, saya yakin juga di antara seluruh partai yang bergabung itu juga pasti akan pada satu posisi yang sama karena kita punya tanggung jawab yang sama, punya konstituen rakyat, punya komitmen untuk membangun bangsa. Tergantung topik dan kepentingannya apa gitu ya Pak Cahyo ya, Mbak Andi. Ya, jadi semua serba mungkin memang masih sangat cair ya. Seperti Mas Burhan tadi katakan bahwa memang beliau mengamati bahwa koalisi Pak SBY saja yang gemuk itu masih menemukan persoalan di parlemen ya. Beliau mengatakan apalagi yang kurus yang kecil, akan yang kurus, menemukan. Walaupun beliau sudah jawab bahwa ini tidak selalu akan seperti itu, tapi kita kan bisa melihat fakta pemilihan pimpinan DPR dan MPR ini juga satu hal menjadi tantangan gitu ya. Jadi bagi Partai Demokrat sekali lagi karena kita memang sekarang posisinya partai penyeimbang ya. Nah, tidak masuk di koalisi Pak Jokowi maupun koalisi Pak Prabowo, meskipun dalam pengambilan sikap kita pasti akan mendukung satu atau mereka mendukung kita salah satu. Nah, ini yang akan dibicarakan di parlemen nanti, itu tergantung topik apa yang kemudian akan menjadi pembahasan di parlemen, baru kemudian kita mengambil suatu sikap. Jadi, saya kira itu yang saya mengatakan tadi, bahwa kesamaan dengan pemerintahan tentunya adalah ketika program pro rakyat, ya saya kira Partai Demokrat wajib mendukung program pro rakyat. Jadi hampir mirip Mas gitu. Burhan tadi ya, kalau ini ya ke sini gitu, kalau enggak ya ke sana gitu ya. Tapi memang pasti akan ada hambatan kan? Akan ada hambatan bagi pemerintahan yang gemuk aja seperti itu, apalagi misalnya yang kurus itu juga nggak mudah. Walaupun beliau menjamin bahwa yang kemarin aja kita bisa menang di DPR, tapi kan kalau 75% kekuatan pendukung SBY Budiono di parlemen periode 2009-2014 itu dari sekian banyak kegiatan atau proposal undang-undang dan seterusnya yang betul-betul ditolak karena indisipliner dari anggota koalisi itu hanya beberapa saja. Sebagian besar itu diterima. Betul. Ya. Saya sendiri tidak merekomendasikan koalisi yang terlalu besar karena itu juga mematikan potensi checks and balances di parlemen. Tetapi terlalu kurus itu juga tidak terlalu baik karena governability nggak jalan. Yang sedang-sedang. Yang sedang-sedang saja. Yang sedang. Saya kira begini ya Mas ya. Kalau kita ikuti jalan pikirannya Jokowi, kan sudah sejak awal Mas Cahyo dan kawan-kawan ini koalisi tanpa syarat kan. Dan saya kira itu tetap mereka akan pertahankan. Koalisi tanpa syarat menteri maksudnya? Menurut saya, menurut saya itu tidak basa-basi. Saya kira jalan pikirannya begini. Jalan pikirannya begini. Kalau yang sudah terdahulu saja mereka bisa menerima tanpa syarat, masa yang belakangan harus bisik-bisiknya lain. Kira-kira begitu jalan pikirannya. Bagi saya mungkin Jokowi juga belajar dari kemarin Pak SBY punya kabinet. Dia tidak hanya tersandra di parlemen, tapi oleh kabinet sendiri tersandra karena kasus-kasus itu. Dan saya kira sekarang jalan pikirannya mungkin begini. Udahlah, nggak apa-apa di parlemen ribut, tapi kabinet saya bisa jalan bagus. Kira-kira begitu. Jadi tidak tersandra oleh ini. Gitu. Misalnya begitu. Dalam sistem presidensial multipartai ekstrim, relasi antara eksekutif dengan legislatif itu menjadi mutlak. Ada banyak hal yang harus didiskusikan di parlemen. Nah, kalau kemudian parlemen terlalu cerewet, termasuk mempersoalkan hal-hal yang tidak penting, itu bisa mengganggu program pemerintahan. Nah, pengalaman ini saya kira bisa kita lihat di Amerika Latin. Jadi sistem kita mirip ya, presidensial multipartai ekstrim. Brasilia, kemudian Argentina, Chile, Peru, dan seterusnya. Dalam banyak hal gagal eksperimen semacam itu. Nah, untuk Indonesia belum sampai separah Amerika Latin. Nah, karena itu ada eksperimen yang harus kita coba. Untuk kasus Pak SBY, dia lebih adaptif. Untuk kasus Pak Jokowi, kita tidak tahu apakah akan lebih adaptif atau lebih konfrontatif. Nanti kita coba pada sesudah tanggal 20. Nanti kita
coba iya masih panjang sebenarnya. Masih panjang, tanggal 20. Rasanya setiap panjang. topik masih harus jadi pembahasan di DPR dan bagaimana berkomunikasi antar tanpa syarat gitu ya. Iya, tanpa syarat menteri, Mbak. Iya, menteri. Oke, kita sudah hampir sampai di bagian akhir. Saya boleh dapatkan closing statementnya dari Mbak Andi Nurpati dulu, hubungan legislatif eksekutif pemerintahan Pak Jokowi dengan parlemen ini. Iya, saya kira eksekutif dengan legislatif saya kira memang harus sebaiknya sinergis ya, demi untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, tinggal bagaimana pemerintahan Pak Jokowi JK ini melakukan komunikasi koordinasi dengan baik dengan legislatif. Saya yakin Pak JK juga sebagai mantan Ketua Umum Golkar ya punya kans untuk berkomunikasi misalnya dengan Ketua DPR RI yang juga berasal dari Golkar. Saya percaya beliau lihai untuk melakukan komunikasi itu nantinya. Jadi meskipun harapan kita bahwa pimpinan-pimpinan partai politik ini duduk bersama bisa untuk membicarakan hal-hal krusial bangsa, bisa diselesaikan setengah masalah supaya lebih teduh suasananya gitu ya Pak Cahyo. Iya, dua lembaga ini berbeda tapi satu. Setiap keputusan politik yang dibuat oleh DPR itu pasti bersama-sama dengan pemerintah, kecuali pengawasan. Nah, tetapi keputusan politik yang dibuat oleh pemerintah pusat tidak harus dengan DPR. Kalau toh DPR menolak anggaran RAPBN, masih bisa menggunakan anggaran yang lama. DPR memaksakan sebuah rancangan undang-undang di bidang legislasi. Kalau toh pemerintah nggak mau juga nggak ada masalah, jalan. Nah, tapi ini kan apapun pemerintah juga merupakan bagian daripada keputusan politik rakyat. DPR juga sama. Saya yakin nggak ada masalah karena Pak Jokowi dan Pak JK ingin membangun kabinet yang bersih, kabinet yang tanpa ada transaksi kita, quote and quote ya, ingin fair, terbuka, ya saya kira itu akan lebih mudah, akan lebih baik ke depan. Perjalanan. Ya, Mas Burhan. Saya ingin langsung mengkonkretkan isunya, misalnya soal isu kenaikan BBM. Dari sudut mana kita melihat ini penting buat rakyat, ini mengganggu stabilitas ekonomi rakyat. Buat saya gitu ya, saya termasuk orang yang tidak setuju subsidi pada level harga. Jadi kenaikan BBM melihat beban anggaran yang sedemikian besar ya, defisit anggaran mencapai 250-an triliun, kemudian subsidi BBM 400-an triliun, itu buat pemerintah siapapun termasuk Pak Jokowi nanti itu penting untuk didiskusikan. Masalahnya adalah untuk kenaikan BBM kalau harganya itu di bawah harga yang dipatok oleh asumsi APBN itu harus keluar dulu ke DPR. Ya, jadi artinya tetap harus hati-hati DPR ya. Mempolitisasi isu ini, pemerintah bisa nggak jalan. Kalau begitu pemerintah Pak Jokowi juga mesti hati-hati dengan harus hati-hati gitu ya. Yang kedua yang penting saya tekankan bagaimanapun gitu ya. Harus ada relasi yang saling menguntungkan. Untuk atas nama apa? Atas nama kepentingan bersama. Jadi jangan sampai kontestasi ini merugikan. Kalau bahasa Islamnya fastabiqul khairat gitu ya. Jadi saling mengejar kebaikan, parlemen juga berlomba-lomba itu, pemerintahan Jokowi juga demikian. Yang untung adalah rakyat. Gitu. Baik, saya cuma menyambung Mas Burhan aja. Apa dan saya tidak perlu terlalu jauh Mas. Saya masih berharap kekhawatiran pada tanggal 20 tidak akan terjadi. Saya kira itu yang paling nyata yang sekarang berkembang di masyarakat. Lalu kemudian kedua, saya baru akan tahu optimis atau tidak akan sangat tergantung pada kabinet yang dibentuk setelah tanggal 20 itu. Rakyat masih harus menunggu. Kita semua harus masih menunggu ya. Bapak-bapak dan Ibu, terima kasih sudah hadir di The Headlines. Itulah The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.